Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Merdeka, Salam Pancasila. Ini ada berita ya, viral itu jamaah Aulia di Panggang Gunung Kidul yang dipimpin oleh Mbah Kiai Benu itu sudah lebaran hari Jumat kemarin, berarti tanggal berapa? Tanggal 5 April itu. Dan ada beberapa komentar yang meminta saya menanggapi. Saya nulis di Twitter gini, pada dasarnya kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama saja tidak ada paksaan, apalagi dalam perbedaan furungiyah ya, cabang ya. Ini kan furungiyah aja. Jadi bagi saya itu tolak ukurnya begini, kita hidup di negara Indonesia, founding fathers kita, termasuk para ulama tentu saja, karena founding fathers kita itu ya 90% santrinya ulama dan juga atas restu ulama itu kan. Ini ada anak saya sukanya featuring. Itu kan sudah menetapkan bahwa negara kita itu bukan negara agama, nah, kan itu. Tetapi negara kita menjamin dan melindungi semua agama. Gitu? Jadi oleh karena itu ini anak saya ini lucu. Ya bagi saya tolak ukurnya itu satu, apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan itu melanggar hukum enggak? Melanggar hukum yang kita sepakati enggak? Kalau enggak melanggar enggak masalah. Kemudian secara umum mendolimi atau menjahati atau merugikan sesama warga negara enggak? Kalau enggak ya enggak masalah. Begitu juga tentang jamaah aulia yang dipimpin Mbah Kiai Benu ya di Panggang. Saya ya banyak mendengar kabar beliau toh. Nah, karena istri saya yang ketiga ini, yang tadi anaknya ini kan orang Gunung Kidul itu di sebelah timur Panggang, jadi Saptosari itu. Dan Mbah Benu juga masih ada hubungan ya saudara jauh lah. Itu beliau itu ya terkenal orang yang sangat manusiawi, orang yang memajukan masyarakat, orang yang welas asih, orang yang toleran, orang yang ya zuhud, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, santri-santrinya juga banyak yang hafal Quran, yang banyak juga yang kuliah sampai luar negeri dan hebat-hebat dan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat gitu. Dan ya orang kan dilihat manfaatnya lah, bahwa Mbah Kiai Benu itu menetapkan lebaran kemarin, Jumat kemarin berdasarkan pengalaman spiritual. Ya kita boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Tetapi kan beliau itu tadi, dua kriteria kan tidak beliau langgar, yaitu tidak melanggar undang-undang, tidak kriminal, tidak merugikan sesama makhluk Tuhan. Ya sudah, kalau yang percaya ya silahkan ikut, kalau yang nggak percaya ya kita saling menghargai lah, saling menghormati lah. Kan intinya kan begini toh, ini kan terkait dengan Ramadan. Ramadan kan Mbah Kiai Ibnu kan sudah mulai seminggu sebelum kita mulai. Ya, itu jadi lebarannya seminggu sebelum kita lebaran. Nah yang penting di dalam kitab suci itu kan kutiba alaikumusiyam, di depan puasa di bulan Ramadan ya. Ya yang inti itu kan diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Nah Ramadannya itu kapan? Ya itu masing-masing boleh saja orang berpendapat. Kita boleh menganggap Mbah Benu keliru, tapi kita juga boleh menganggap Mbah Benu benar, ya terserah aja gitu. Kalau santri-santrinya percaya itu ya yang sudah puasa 29 hari, dan menurut Mbah Benu itu puasa sudah dimulai seminggu sebelum kita mulai. Ya lebarannya berarti seminggu sebelum kita lebaran, ya sudah kan. Intinya itu begitu. Jadi beragama itu enggak harus seragam. Nah, di dalam Islam sendiri kan juga banyak mazhab, bukan hanya 4 mazhab bahkan. Jadi kita jangan memaksakan, kalau kita tidak setuju dengan Mbah Benu ya kita menghormati Mbah Benu.
sekali lagi ukurannya, karena kita hidup berbangsa dan bernegara, itu ukurannya itu cuma itu tadi, melanggar hukum tidak. Kalau tidak masalah. Nah, kalau tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar atau merugikan sesama warga negara. Ya sudah, selesai. Itu loh. Jangan kita menjadi Tuhan, jangan kita mewakili Tuhan, jangan kita menjadi Allah. Menghakimi itu sesat, itu salah, ya itu urusannya Allah. Kita semua itu. Ya, keliru itu ya enggak masalah, yang penting kan niat kan. Intinya beragama itu kan begitu. Dan agama itu adinu an-nasihah kan. Khairukum anfa'ukum linnas kan gitu. Bukan khairukum siapa yang lebaran tanggal berapa kan, enggak. Jadi kita harus menerima perbedaan-perbedaan itu, karena memang ya Tuhan itu menghendaki perbedaan. Tuhan itu menciptakan berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, bermadzhab-madzhab, bahkan beda agama, bahkan di dalam satu agama juga beda-beda. Iya, enggak masalah gitu loh. Ya kita hanya memasalahkan kalau itu merugikan bangsa. Lain dengan misalnya fenomena Habib. Nah, fenomena pengakuan Habib sebagai keturunan Nabila itu jelas ya merusak, merugikan orang lain. Dan itu sumber kejahatan ya, sumber kekisruan ya, membahayakan bangsa dan negara, menipu umat, mendawir dan lain-lain sih. Itu toh, ya lain. Nah, kalau Mbah Benu kan dengan lebaran hari Jumat kemarin kan tidak untuk mendawir, tidak untuk apa-apa, tidak untuk nipu juga. Ya keyakinan beliau ya kita hargai. Itulah, biarlah Allah yang menilai gitu ya. Jadi gitu loh, jadi kita toleran gitu loh. Makanya di pondok saya itu ada orang non-muslim, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang agnostik. Itu dari Indonesia, dari luar negeri, bule, itu banyak yang ngaku sebagai santriku. Karena padahal di pondokku kan ada pesantren tahfidz, ada ngaji kitab gitu. Ya biarlah Allah yang menilai gitu loh. Ini bukan kok liberal, bukan. Saya punya keyakinan, saya punya cara berpikir, saya bermadhab secara umum Imam Syafi'i, ya, sedikit-sedikit liberal dikit lah, tapi tetap poligami. Saya Nahdlatul Ulama lah intinya gitu, Gus Durian. Tapi ya kan tidak semua orang harus ikut Nahdlatul Ulama, tidak semua orang harus Gus Durian. Ada yang ateis, ada yang agnostik, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Yahudi, ada yang Hindu, ada yang agama di Indonesia itu ratusan itu, jadi aliran kepercayaan dan seterusnya. Dan iya kita nggak masalah lah itu. Rasulullah juga nggak pernah mempersoalkan itu. Yang dipersoalkan Rasulullah itu kalau merugikan sesama, kalau melanggar kesepakatan, melanggar hukum. Dan nggak usah menuduh wah itu pelecehan agama. Ya nggak ada pelecehan agama. Saya tidak sedang membela, secara khusus membela Mbah Kiai Ibnu, bukan. Bukan. Ini saya sedang membela hidup bersama gitu loh. Hidup bersama dalam bingkai NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Aliran kepercayaan di Indonesia banyak sekali. Islam sendiri banyak sekali alirannya, Kristen juga banyak, Katolik juga banyak. Saling menghargai, saling menghormati. Kenapa sih? Nggak usah. Jadi gitu, kalau kita tidak memaklumi ya kita sama dengan mengingkari kehendak Tuhan dong. Tuhan menghendaki begitu kok. Apa Mbah Ibnu itu kalau lebaran hari Jumat kemarin terus kita rugi kan ya enggak. Apa itu membuat huru-hara kan juga enggak. Itu ya. Apa itu melanggar hukum terus harga beras jadi naik kan ya enggak. Apa ada yang dirugikan kan ya enggak. Itu ya. Ya mari kita biasakan bahwa Tuhan itu memang menghendaki bermacam-macam gitu loh. Manusia itu bermacam-macam, agamanya bermacam-macam, dalam satu agama cara berpikirnya macam-macam kan. Biarlah Allah nanti yang menetapkan gitu loh. Tapi kalau bagi saya itu ya itu tadi, agama itu kehendak baik. Agama adalah anak sehat. Orang yang sebaik-baik manusia itu yang paling angfanghum linnas, yang paling bermanfaat untuk sesama, bukan yang lebarannya besok atau kemarin atau enggak. Ini loh, kalau saya lebaran bulan Ramadan mulai, lebarannya kapan? Ya saya ikut Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama kan sama dengan pemerintah, jadi saya ikut pemerintah. Tapi teman-teman saya, saudara saya, adik saya yang
aktivis Muhammadiyah ya ikut Muhammadiyah, ya semuanya bagi saya silahkan saja. Jadi poin agama itu bukan di situ. Jadi beragama itu kan menjadi orang baik, kalau saya gitu. Baik, lebarannya besok apa kemarin tuh, asalkan orangnya baik kan gak masalah. Lebarannya persis tepat seperti ditetapkan pemerintah atau ditetapkan NU atau ditetapkan Muhammadiyah, tapi kelakuannya bangsat ya tetap agamanya buruk toh. Dan biasanya yang persoalkan, oh ini mempersoalkan fenomena seperti Mbah Ibnu itu, Mbah Kiai Ibnu yang lebaran. Awalnya Ramadan mendahului kita, lebarannya mendahului kita. Biasanya yang persoalkan itu juga justru bukan orang yang satu, kemungkinannya itu orang yang baru beragama belum lama gitu. Kemarin-kemarin enggak. Yang kedua, ya beragama sudah lama tapi tidak mau menambah ilmu sehingga tidak paham, tidak meningkat ke pemahamannya. Atau yang ketiga sebenarnya itu ya orang yang tidak pernah puasa, orang yang nah, kalau kita udah tiap Ramadan ya alhamdulillah diberi hidayah Allah, diberi pertolongan Allah puasa ya. Enggak masalah. Gitu ya. Ini jangan salah paham lagi gitu loh. Mari kita berpikir terbuka. Kita bukan Tuhan, kita bukan inilah. Ikhtilaf khilaful a'imah rahmatul ummah kata Rasulullah. Beda-beda pendapat di kalangan para pemimpin, para kiai itu menjadi rahmat bagi umat, bagi akar rumput gitu ya. Jadi bagi saya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman persoalkan ya terserah aja. Kita bebas. Mari kita bersepakat untuk tidak bersepakat, kata Gus Dur. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam. Assalamualaikum. Merdeka.